Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan episode tutorial etis 2. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara kita untuk menahan air mata ketika menangis. Jadi gini, menangis itu kan adalah satu ekspresi di mana kita tuh mengeluarkan air mata ya, mengeluarkan air mata. Tapi itu tujuannya bukan hanya sekedar, tapi menangis itu kan juga tergantung dengan usia kita ya sebagai manusia. Kalau usia bayi itu sebenarnya wajar loh untuk menangis karena kita kan lahir dan keadaan sehat. Kemudian kalau kita menangis itu anak-anak, kalau misalnya kita boleh menangis hanya pada saat usia anak-anak tuh kan wajar ya. Usia anak-anak itu kan memang lebih gampang menangis karena beberapa sebab, seperti kita tersetimo karena kita belum tahu arahnya, terus kemudian karena tidak terbiasa menemukan sesuatu yang baru, takut disuntik, terus takut malu terhadap seseorang yang baru masuk sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya urusan anak itu kan cukup wajar. Cuman yang perlu kita ketahui, kalau menangis itu bukan tujuan karena sesuatu yang berlebihan, itu juga tidak bagus bagi anak-anak, karena kan kalau di tempat umum kan kita menangis tuh, karena kalau anak menangis tuh kayak meminta apapun, meskipun orang tua kita belum punya apa-apa, kita harus bersabar guys, karena itu wajar usia anak seperti ini. Nah, kalau di usia remaja, menangis itu hanya diperlukan ketika memberikan motivasi, boleh menangis, bersyukur karena sudah wisuda, karena lulus dari sekolah ya, ataupun usia dewasa kita boleh menangis tuh hanya pada saat lagi berduka ya. Lagi berduka, ya itu berlaku juga tuh bukan anak, remaja sampai dewasa pun menangis karena apa? Karena berduka, karena orang meninggal atau tertimpa musibah, itu kan suatu bentuk simpati seperti kepada orang yang telah tertimpa musibah bencana itu. Nah, kalau usia senja mungkin menangis itu karena teringat dengan masa lalu, dengan cerita nostalgia seperti itu ya. Akan tetapi kalau dari segi sisi mentalnya dan kebiasaan, menangis itu tuh juga terkadang juga tidak beresiko tidak baik bagi diri kita, karena kan cengeng ya, karena kita masih cengeng itu bersikap cengeng manja itu, jadi kita bakal, orang tua kita pasti marah nih kalau kita menangis karena bukan karena sebab, karena alasan apapun, tapi karena kita merasa kita lebih dihukum oleh orang tua kita karena apa kesalahan kita yang kita lakukan. Jadi ya wajar sih, aku waktu pengalaman HP aku masih di servis, saya tuh sempat menahan nangis, mengatakan jangan menangis. Ini tujuannya kenapa? Karena kan kalau kita menangis itu kan gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau menangis untuk emosi, ya itu karena kita masih emosi, karena kita sering kesal dengan siapapun, terus kita merasa depresi, merasa tertekan seperti itu, ataupun nanti kita tuh merasa lebih sakit. Seperti contoh misalnya, nah kan waktu bulan Juli lalu aku sempat menangis karena aku memang merasakan tidak terbiasa. Ya mungkin sih kalau diri sendiri itu kan wajar, nangis itu kan karena tidak terbiasa dengan sesuatu yang baru, makanya anggap aja menangis itu sebagai suatu pelajaran kecil ya, bagaimana kita bisa harus bertahan. Nah, selain itu dari sisi kesehatan, menangis itu juga sebenarnya penting untuk membersihkan bola mata kita dari debu, karena kan kalau kita biasa memasak nih atau motong bawang, kita kan selalu menangis. Nah, tapi untuk juga membersihkan mata dari dari debu-debu supaya mata kita tuh tetap bersih ya. Jangan saat dikucak. Kenapa dikucak itu suka berbahaya? Mendingan cukup mengedipkan mata ya, supaya produksi air mata kita tuh lebih banyak. Nah, ada beberapa cara lain untuk menahan air mata saat kita menangis. Ada lagi nih. Kalau kita mau menahan air mata saat menangis, yang perlu kita lakukan itu adalah bersantai ya. Bersantai sambil duduk itu untuk beristirahat itu juga bisa menghilangkan rasa stres ya. Jadi kalau air mata menangis harus tahan terus supaya air matanya tidak gampang keluar. Kemudian yang kedua, ketika dengan sesuatu jangan terlalu menahan air matanya tuh. Kita harus terlalu meluangkan perasaan diri, lepaskan aja emosinya. Nih, misalnya kita emosi itu karena kita merasa, jadi itu sebenarnya bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa cengeng aja, tapi juga menghindari rasa obsesi ya. Karena kita menyesal sudah berobsesi terlalu panjang. Kita biasanya menahan emosi dengan diam diri seperti itu, harus tenang ya. Kalau perlu beristighfar lebih banyak ya. Kemudian yang ketiga, cara menahan air mata menangis yang lain adalah ini. Kalau kita biasa memotong bawang ya, kita kan memasak, misalnya potong bawang nih, kita harus tahan dulu, jangan tutup mata terlebih dahulu sebelum memotong bawang, asalkan jangan sampai
salah potong, terutama di tepi jari karena bisa mengakibatkan perih ya. Kemudian yang keempat, nah ketika disuntik ya, dan air mata saat menangis itu harus tarik nafas terlebih dahulu. Ini habis tutup mata, kalau kita suntik terus pejamkan mata. Kenapa? Karena kan kalau matanya terbuka kan kita ngerasa sakitnya tuh lebih terasa. Kita kan kalau biasanya mau ambil darah atau vaksin, seperti aku tuh kalau aku suntik saya nggak nangis, cuman begini doang, terus mau disuntik seperti ini supaya kan sebenarnya suntik itu juga bagus. Aku pernah sih ngalamin aku pernah menangis saat disuntik untuk diambil darah tes autistik karena ini ya supaya ya, tapi sekarang alhamdulillah saya udah terbiasa seperti itu ya, tidak menangis. Dan yang terakhir adalah ketika kita lagi takut akan akan kita tidak lulus atau apapun lebih bagus, jadi kita tarik nafas harus dalam doa banyak, nafas menangis supaya air mata tuh supaya kita tahu bahwa kita seberapa besar kerja keras kita belajar ya, belajar ataupun berlatih ya, baik di pusat ujian ataupun ujian nasional maupun pengumuman kelulusan. Nah makanya kita harus menahan emosinya ya. Oke, untuk video kali ini ya sedikit pesan, kalau kita lagi menangis tanpa karena sebab, usahakan kalian jangan anggap nangis itu tuh nggak bisa menyelesaikan masalah ya. Cuma nangis untuk menyelesaikan masalah seperti masalah pribadi, masalah sikap, ya itu kan juga nanti ke depan akan menyelesaikan kemudian hari dan kalau perlu. Nah, tapi menangis itu juga satu lagi ya, ini berlaku buat sungkeman ataupun permohonan maaf pada saat momen lebaran ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa manfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow Sabadaku, subscribe channel di sini, dan juga komentar di sini untuk mengetahui apa aja cara-cara lain untuk menahan air mata saat menangis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.